aja simpan. Boleh. Innal malaikata, sungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada berhala, patung. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Kalau salat qada diperbolehkan, apa dalilnya? Falyusalliha idza dzakaraha. Falyusalliha idza dzakaraha. Man nama, siapa yang tertidur, au nasya atau terlupa, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia menunaikannya ketika dia ingat. Ini dalil qada. Itu kan kalau tertidur dan terlupa. Bagaimana kalau memang dulu preman memang sengaja melupakan? Apa kata Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i? Sedangkan tertidur dan terlupa saja di qada, apalagi sengaja. Di situ pengambilan dalilnya. Jadi jangan mengambil dalil tekstual nasyun. Ditempelengnya bapaknya. Kenapa kau tempeleng? Yang dilarang kan mengatakan fala taqul lahuma uff. Yang enggak boleh mengatakan kalau nempeleng boleh. Itu namanya qiyas aulawi. Sedangkan mengatakan aja enggak boleh, apalagi nempeleng. Sedangkan yang tertidur saja mesti diganti, apalagi yang sengaja tidur. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa solat yang tinggal dulu mesti diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali solat. Solat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan bangun masjid. Bapak kok nggak solat, masjid sudah dibangun? Tak bisa. Solat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Utang solat lunas. Tak bisa. Tapi ada ustadz yang ceramah katanya solat itu bisa cukup istighfar saja. Itu bukan 4 mazhab. Dia keluar dari 4 mazhab. Namanya Imam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu sholat, cukup istighfar saja. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang yang ketagihan dengan selfie? Soalnya zaman now kayaknya nggak afdal kalau setiap momen nggak difoto. Ambil foto dari depan sekali, dari samping sekali, ambil foto sekali, ambil foto luar dari atas sekali, share. Sampaikan ke seluruh alam semesta, begini orang di Sukabumi memperingati Maulid Nabi. Begini orang di pesantren Az-Zainiyah memuliakan ulama. Untuk syiar dakwah, oke. Jadi Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp itu untuk syiar dakwah, sebagai alat propaganda dakwah. Boleh, silakan. Tapi kalau habis waktu gara-gara untuk selfie, setiap hari selfie. Sambil masak, selfie. Sambil makan, selfie. Habis makan selfie, masuk makan selfie, buang makanan pun selfie. Ini gimana ini? Pose-posenya pula tidak mendidik. Ini tak betul. Oleh sebab itu ibu-ibu yang ramai-ramai menunjukkan kami baru aja pengajian. Inti pengajian tadi adalah pertama tentang maulid, kedua tentang manaqib, ketiga tentang haul, ketiga tentang 4 milad. Boleh untuk syiar dakwah. Jamaah-jamaah bisa kenal sama saya dari mana? Ya dari Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Kalau di satu daerah ada orang nggak kenal sama saya, dapat diyakini bahwa di situ tidak ada signal. Bolehkah makan sesajen dimakan atau makanan yang habis dipakai sembahyang orang Cina? Itu ritual ibadah. Wala ana a'budu ma'abattum wa la antum a'buduna wa'abud lakum dinukum waliyadin. Kalau dia datang beri kita makanan, dia kasih kita buah, boleh. Karena tidak terkait dengan ritual ibadah. Dia kasih kita kue kotak, halal, label halal, boleh. Tapi kalau sudah terkait dengan ritual ibadah, maka kita dilarang tegas. Nabi pernah menerima hadiah dari orang kafir? Pernah. Apa hadiahnya? Asal banha, asal madu. Banha dari provinsi di Mesir. Ada satu provinsi namanya Banha, produksinya madu. Lalu kemudian Nabi diberi minum, diminum Nabi madu sampai habis. Itu dalil kalau mereka kasih makanan boleh, tapi madu halal. Ada madu yang haram, ibu-ibu paling tak suka itu. Katanya kalau mau ngetes madu itu asli apa tidak, bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah, asli itu katanya. Nah, oleh sebab itu maka kalau dia kasih, misalnya anak dia pesta nikah,
Ustaz Somad, ya ini tetangga saya orang non muslim, anaknya nikah, boleh saya datang? Di mana nikahnya? Di gereja? Nggak boleh, karena ada ibadah ritual. Nikahnya di hotel, silakan datang. Sampai di sana ucapkan selamat, selamat mentu hidup baru. Jangan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a. Itu doa untuk Islam. Dah, habis itu acara makan, boleh kami makan? Boleh, tapi dengan syarat ada 2 kemah, Islamic food. Yang ini kafir food. Kamu makan di sini tempat Islam, cateringnya catering Islam. Jangan mampir, nanti habis makan sini dia mampir ke sini. Loh, itu non muslim. Aku nggak makan dagingnya, kuahnya aja dikit. Nggak bisa begitu. Ini harus kita jaga. Ini sekarang umat ini terbagi 2, ekstrim kanan, yang benar hanya saya, selain dari saya sesat, kafir. Ekstrem kanan, yang ekstrem kiri semua benar. Jingle-bell boleh, cap gome boleh, gongsi pacai boleh. Nggak bisa begitu. Masalah kita bersahabat dengan non muslim, ya kita NKRI, kebinekaan. Tapi kalau sudah terkait masalah ibadah, wala ana bidu ma'abattum wala antum ma'abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mohon penjelasan mursyid, apakah mursyid bisa angkat oleh manusia? Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Lalu kemudian sahabat bermusyawarah mengangkat khalifah. Naiklah Umar, Abu Bakar Siddiq. Itu diangkat oleh manusia. La tajtami ummati ala dalalatin. Tidak mungkin umatku itu berkumpul dalam kesesatan. Berkumpul beberapa orang mursyid, lalu mengangkat mursyid menurut ilmu mereka, pandangan batinnya. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati terhadap firasat orang beriman. Fa innahu yanzur binurillah. Dia memandang dengan pandangan Allah. Menurut hematku ini yang layak diangkat. Tapi dia mengangkat dirinya sendiri tak bisa. Siapa yang mengangkat kamu? Ana. Yang selalu menyebut ana dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, ana rabbukumul a'la, iblis. Yang kedua, innama ana. Innama utituhu ilmin ala indi ana Qarun. Yang kedua, yang ketiga, ana khairum minhu, iblis. Maka kalau ada orang mengatakan sedikit-sedikit, siapa? Ana, saya. Bro, yang selalu nyebut aku itu ada 4. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat ente. Diangkat oleh orang yang berilmu. Apakah semua muslim wajib bertarekat? Tarekat itu jalan, cara. Jadi kata Syekh Said Mansi, Syekh Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid dari Syekh Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, murid Said Alawi. Saya ketemu Said Alawi tahun 2000 waktu haji. Setelah itu beliau meninggal di Makkah. Beliau punya murid namanya Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Lalu ada pertanyaan, Syekh, apakah orang mesti bertarekat? Kata beliau, semua kita ini bertarekat. Lalu tarekat apa? Itu banyak. Ada tarekat Sanusiyah, ada tarekat Ja'fariyah, ada tarekat Syaziliyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah. Kemudian Syekh Al-Imam Khatib Sambas mengkombinasikan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Tapi beliau orangnya tidak takbur, dia tidak bawa nama dia, maka dia buat TKN, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, jalan. Lalu saya, tarekat kita ini apa? Kata murid bertanya kepada Said Mansi, tarekat kita ini tarekat Alawiyah, Sadatil Alawiyin, yaitu menuntut ilmu, belajar. Nah, jadi mesti berguru. Sebenarnya ketika orang berguru, punya guru, punya kitab, dia sedang bertarekat, dia sedang jalan. Hanya saja jalan ini ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, ada semua yang datang kemari sampai. Ada tadi yang naik sepeda, ada yang naik ojek, ada yang naik gojek, ada yang naik grab, ada yang naik kapal selam, ada yang naik, semua sampai. Oleh sebab itu maka ikutlah. Tapi menurut saya yang paling cepat cocoknya ini, itu ijtihad dia. Nah, ini tentang masalah tarekat itu artinya jalan. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Perjalanan itu maka disebut dengan Sayrus Salikin. Satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Falimbani orang Palembang. Sayrus Salikin, perjalanan para salik, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, nanti kau akan masuk bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk bersama dengan Pangersa Abah, Pangersa Uwa dan para ulama-ulama insyaallah. Kalau boleh minta dalilnya Pak Ustaz. Dalilnya umum, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Maka Syekh Mursyid itu orang yang tahu dalam hal batin, dalam hal spirit, dia yang beritahu. Begitu sahabat bertanya kepada Nabi, tabi'in bertanya kepada sahabat, tabi'in bertanya kepada tabi'in. Karena kita begitu juga dengan mazhab, dalam fikih mazhab. Saya tak tahu, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Menurut saya nggak perlu bermazhab itu Pak Ustaz. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Orang yang mengatakan tidak perlu bermazhab, dia sudah buat mazhab kelima. Ana kerja di bank BUMN, bagian bersih-bersih. Apakah ana dapat dosanya juga Pak Ustaz? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba, wa mukilahu yang diberi makan riba, wa katibahu pegawai pencatat penulisnya, wa syahidaihi menjadi saksinya. Saya sarankan carilah kerjaan lain yang tidak ada syubhat, yang bersih. Karena kalau kita makan yang syubhat, yang haram, menjadi hijab. Banyak pun kita berzikir terlinding gara-gara makan haram. Suatu ketika Ibrahim bin Adham makan korma. Biasanya bisa dia sholat Maghrib di Makkah, sholat Isya di Madinah. Malam itu tak bisa. Dia heran, kenapa? Padahal tak ada makan haram. Rupanya siang tadi dia makan, biasanya satu tumpuk korma itu 7. Dia beli, hari itu tukang jualnya salah hitung, dia buat 8. Makan satu saja yang begitu bisa rusak hijab kita dengan Allah. Jangan heran terhalang, gelap. Ilmu tasawuf bukan ilmu fikih, halal, haram, makruh, mubah. Tapi dia ilmu menjadi penghalang, al-wusul ilallah, al-arif billah, menjadi penghalang untuk mengenal Allah. Ini ilmu namanya zauq. La ya'rif man lam yadhuq. Orang tak tahu kalau tak pernah merasakannya. Rasa, ilmu rasa. Bagaimana rasa Ustadz ketika minum teh di Jawa Barat? Pahit. Beda sama di Sumatera, tehnya manis. Lama saya termenung tadi, kenapa teh di sini tak ada yang manis? Sampai akhirnya nampaknya Kiai Aang tahu apa yang ada dalam hati saya. Beliau sendiri menjawab. Apa kata beliau? Ustadz jangan heran kalau di sini teh tidak manis, karena orang Jawa Barat manis-manis. Wih, itu ternyata rahasia. Rasa tidak bisa diceritakan dengan kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Oleh sebab itu ketika para ulama tasawuf bercerita tentang rasa, akhirnya dia didustakan orang. Anal haq. Maka disebut itu dengan syatahat. Syatahat. Allah fi jubbati, Allah dalam jubahku. Pada saat itu dia sedang bercerita tentang rasa. Bapak-bapak pun ketika cerita tentang rasa, istrinya nggak nyambung. Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, abang bilang 1000 tahun, 50 aja udah batu. Karena rasa tidak bisa diwakili dengan, maka ungkapkanlah dengan la ya'rif man lam yadhuq. Oleh sebab itu, rasakan bagaimana makan nikmat, rasakan manisnya zikir. Tadi Kiai mengatakan bersenda gurau dengan Allah dalam hati orang beriman. Qalbul mu'min baina asabi ar-rahman. Hati orang beriman antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati itu juga benci, dalam hati itu juga cinta, dalam hati itu juga marah, dalam hati itu juga bersemayam ma'rifatullah. Oleh sebab itu kita mau hati ini bersih, jangan sampai kena makanan riba, makan haram tadi. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada satu titik dalam hati mereka, satu titik menodai hati mereka. Kalau kita beli kuali wajan putih dari aluminium, silver, yang pertama kali hitam adalah hatinya. Ketika kita letakkan mau masak dodol, yang pertama kali hitam adalah bagian tengahnya. Setelah lama-lama hitam-hitam, ujung-ujungnya telinganya pun hitam. Begitu juga kalau orang banyak makan haram subuhat ini, terus akhirnya hitam. Kalaupun dia punya jamaah, kalaupun dimuliakan orang, sebenarnya istidraj, sedang dimainkan oleh setan. Dipanjangkan umur, diberikan kuasa, diberikan jamaah banyak. Maka saya kalau sudah ketemu jamaah dalam hati saya, ini nikmat atau istidraj ini? Tadi keluar dari masjid, salam tadi dalam hati saya bilang, ini nikmat atau istidraj? Jangan-jangan aku sedang dimainkan Allah dengan suatu yang aku sangka nikmat padahal istidraj. Senantiasa muhasabah diri.
Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Kami panjangkan umurnya, kami berikan harta banyak, kami buat dia masyhur, padahal kami sedang mempermainkan dia. Nauzubillah. Senantiasa muhasabah diri, senantiasa. Kalau kau sedang bersalaman dengan orang, tanganmu dicium orang, jangan pernah kau merasa kau lebih mulia. Orang yang mencium itulah lebih mulia, karena dia sedang mengamalkan sunnah Nabi, karena dia sedang memuliakan ulama. Adapun engkau belum tentu lebih mulia daripada dia. Ketika dalam hatimu ada terbersit bahwa kau lebih mulia, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Bagaimana kita dalam memilih teman? Saya punya banyak teman yang suka mabuk-mabukan. Mereka tak pernah menawari atau mengajak saya untuk minum alkohol, karena mereka tahu saya tak suka. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah pertemanan saya itu? Maka bertemanlah dengan orang baik-baik. Mujalasatus salihin, tombo ati, ono 5 perkara ni. Yang kelima, mujalasatus salihin, duduk dengan orang saleh. Duduk dengan tukang las, mungkin kita tidak kena apinya, tapi bau kita paling tidak bau karbit. Duduk dengan tukang minyak wangi, paling tidak kena. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, setiap mau pergi ke masjid, mampir ke tempat tukang minyak wangi. Agak 3 toko lah mampir, dapat minyaknya. Haji. Halal. Kalau masuk kita ke tempat tukang ikan, ikannya tak dapat, bau ikannya dapat. Oleh sebab itu jangan sampai saya mau ngajak mereka, Pak Ustaz. Apakah kau kuat? Kalau kau kuat, okey, lanjutkan. Kalau tidak, jangan sampai engkau seperti tukang pancing dilirikan ikan. Kau sangka kau akan mancing dia, ternyata ikan paus, kau dimakannya. Hati-hati. Apa hukum yang memelihara anjing, Pak Ustaz? Maniqtana kalban. Siapa yang memelihara anjing? Bukan anjing untuk berburu rusa, untuk makan. Bukan pula anjing untuk menjaga kebun, tanaman, takut diambil babi. Hanya untuk hobi melihara. Dikurangi 1 hari amalnya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Bukit Uhud. Memerah dia kalau petang disinari matahari. Tegak di atas Bukit Jabal Rumat, tempat pemanah, lihatlah Bukit Uhud. 1 hari amalmu dikurangi 7 km. Sementara amalmu sebesar bisul. Berarti kau setiap hari min. Apakah benar jika kita melihara anjing setiap hari kita akan dikurangi? Betul. Ada satu lagi. Kenapa setiap membaca dari waktu duha pakai takbir? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Karena ketika itu lama wahyu tidak turun. Sampai-sampai Ummu Jamil, istri Abu Lahab, mengejek. Wadda'aka syaitan. Muhammad, setanmu sudah meninggalkan engkau. Dijawab Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Bertakbir Nabi ketika turun surat Ad-Duha. Allahu Akbar. Nabi senang turun surat Ad-Duha. Jibril, kenapa lama betul engkau turun? Sampai aku diejek istri Abu Lahab. Aku lama turun karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Sampai akhirnya Khawlah mengambil dengan batang sapu. Bangkai anak anjing saja Jibril tak mau turun, apalagi anjing herder 2 ekor. Apakah malaikat itu takut sama anjing? Malaikat tidak takut sama anjing, tapi malaikat tidak mau satu majelis dengan najis. Malaikat besar, uli ajni'atin, punya sayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, warubah 4 sayap. Anjing kecil, disentilnya aja pingsan anjing. Baru dia berteriak aja mati itu anjing. Semoga sehat selalu Pak Ustaz. Amin. Kami mencintaimu. I love you too. Kalau ada sahabat mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta pada engkau karena Allah, jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah mencintaimu sebagaimana cintamu padaku, sesama laki-laki, jangan sama bini orang. Nanti ngirim WA ke istri orang, uhibbuka fillah. Datang suaminya, maksud Allah. Bagaimana cara ingin mendapatkan berkah terbebas dari hutang menurut syariat Islam? Jangan ngutang. Dulu ketika gaji guru 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Gajinya 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia hidup zuhud dan tawadhu. Dia isi motornya bensin 5.000, dia bisa ngajar 3 hari. Khusyuk di kelas. Tapi setelah naik sertifikasi guru, maka guru bisa tidak khusyuk. Kenapa? Simbiotis mutualisme. Ada uang, ada barang. Mulai dia kredit Avanza. Akhirnya pikirannya kacau, tidak fokus. Maka iqna',
merasa cukup dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang sangat berkecukupan. Sekarang orang semua ngutang. Termos ngutang, piring ngutang, istri ngutang, mobil ngutang, rumah ngutang. Satu-satunya yang lunas istrinya itu. Aku nikahkan engkau dengan aku dengan mahar seperangkat kitab suci Al-Quran tunai. Andai boleh hutang, hutang juga itu. Dengan anakku dengan mahar kredit. Maka jangan pernah. Bagi yang sudah terhutang, maka berdoa. Nabi mengajarkan minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dayn wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, wal kasal wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit. Wa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit, kikir, kedekut, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bagaimana hukumnya pegadaian? Meminjamkan barang orang dipinjam oleh kita, apa hukumnya? Gadai masuk dalam satu bab fikih namanya rahan, babur rahni, bab gadai. Boleh gadai. Pak, minjam uang bapak 10 juta, saya takut nanti Ustaz larikan. Oke, kalau bapak takut, ini tanah saya 1 hektar sebagai jaminan, uang 10 juta. Nanti kalau sudah ada, saya kembalikan uang, saya balik. Ya, sementara uang saya pakai, maka tanah bapak pegang, jangan dipakai. Kalau dipakai, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita. Meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita. Kita minjam motor orang. Dah, motor dia kita pinjamkan ke orang. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau dia suka melarikan. Jangankan motor, anak gadis orang pun dilarikannya. Apalagi motor. Ini tanggung jawab kita 2 kali lipat. Oleh sebab itu kalau tidak betul-betul amanah, jangan, bahaya. Bagaimana menyikapi seorang ayah yang anak-anaknya tidak bertanggung jawab? Menyikapi seorang ayahnya anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Ayah tidak bertanggung jawab, maka di akhirat akan dituntut karena dia zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Adapun anak-anak yang tidak bertanggung jawab pada orang tua. Ustaz, ya, emak kami sudah meninggal, terus ayah kami tidak kami kasih nikah. Oh, ini bahaya. Kalau kamu berbakti kepada ayahmu, maka nikahkan, cari. Kalau kamu takut ayahmu mencari, kamu yang mencarinya. Ini seorang bapak mengadu kepada Ustadz. Apa kata anaknya? Papa nggak usah bingung ya. Nanti papa kalau mau terbang ke Singapura ada kakak, mau terbang ke Surabaya ada adik, mau terbang ke Jakarta ada. Apa kata bapaknya? Kalian terbang khusus yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap kalian tak pikirkan. Maka berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua, senangkan hatinya. Kalau ada pecandu narkoba, pezina, di dunianya dia senang, bahagia. Hukumannya di akhirat nanti. Tapi kalau ada orang durhaka pada orang tua, hebatnya hukuman durhaka. Orang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Pasti itu, anaknya pasti durhaka. Makanya yang paling berbakti pada orang tua ini siapa? Keluarganya Jet Li, Chow Yun Fat, dan Jackie Chan. Cina-Cina itu berbakti pada orang tua. Saya pergi ke mall di Malaysia, ceramah seminggu, hari terakhir kita main ke mall Pak Ustaz. Oke, saya lihat di lantai atas orang-orang tua jompo banyak sekali, disuap sama anaknya makan. Ternyata anak-anak mereka mau meliburkan diri 1 hari untuk menyiapkan, karena mereka percaya menyenangkan hati orang tua akan menurunkan rezeki. Ayah hoki lah, ayah cincai-cincai lah, kencong-kencong lah. Senang hati mereka. Senangkan hati orang tuamu. Kalau masih hidup dia di rumah, belikan kain, belikan baju, belikan makanan, belikan. Senangkan hatinya. Banyak orang menganggap, orang tua kan nggak perlu baju baru. Justru makin tua dia makin ingin baju baru. Orang tua saya ini udah nggak terkontrol lagi Pak Ustadz. Kami belikan baju, dia pakai baju sobek. Dia ngomong ke tetangga, lihatlah teganya anakku. Kami berikan makanan, dia ngomong ke tetangga, anakku nggak ngasih makan. Sabar, karena dia sudah sampai ila ayyuradda ila adzalil umur, usia hina. Tak lagi bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Dia sudah pikun, mukhtalid. Oleh sebab itu jaga dia. Bagaimana menghadapi orang tua ni Pak Ustaz? 3 jurus. Diam. Lagi diam. Lagi diam. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca, tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk.
dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana? Biarkan aja sampai hilang sendiri. Jangan sampai kau durhaka pada orang tua. Ustaz enak aja ngomong. Memangnya Ustaz nggak punya orang tua? Orang tua saya ada. Umurnya 70 tahun. Mak saya. Dia tak pernah manggil saya Ustaz. Mat. Senangkan hatinya. Kita tak pernah tua di depan orang tua. Kita walaupun sudah 40 tahun umur saya, di hadapan orang tua itu tetap anak yang baru pandai berjalan, yang sedang lucu-lucunya dulu. Maka jangan pernah kita menceramahi orang tua kita. Jangan mentang-mentang udah ngaji, mentang-mentang udah ustaz panggil orang tua, papa, mama sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Jika ada seorang mu'alaf yang kelaparan di suatu kampung hingga merasa putus asa, mencoba kembali lagi pada keyakinan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Makanya setelah kita Islamkan dia, bukan sekedar kasih kain sarung, kasih mukena, buatkan mu'alaf center. Di Pekanbaru kita buat mu'alaf center, ada pengajiannya, ada buka bersama, diberi buku, diberi kajian. Ada absennya. Dia si Anu kemana posisinya sekarang? Masih Islam atau sudah murtad? Si Anu gimana? Nah, ini. Kalau tidak, ini tanggung jawab kita semua bersama. Jangan sampai setelah itu dia hilang, tiba-tiba dia kembali ke agama yang lama. Nauzubillah. Ayyadi Allah bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karenamu lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Satu orang dapat hidayahmu. Ini dulu negeri bukan mayoritas orang santri, tapi mayoritas orang-orang tidak baik. Kemudian berapa orang dapat hidayah karena Kiai Haji Zainul Abidin Bazul Ashab tiba-tiba menjadi negeri santri. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita santri-santri, tanamkan keyakinan, baca biografi Tuan Guru, baca biografi Pangersa baca biografinya, bawa tenang. Itulah gunanya kita baca. Kadang kita lupa, makanya baca manaqib, baca manaqib, baca manaqib. Untuk apa? Membangkitkan semangat kita lagi bahwa oh ternyata dia dulu kemari. Ini pesantren langsung besar begini atau gimana? Dulu hanya bangunan kecil Pak Ustaz. Kemudian berkembang menjadi 8 hektar, akan ada perluasan tanah. Dari mana didapat bangunan mewah, megah, besar, cantik seperti ini? Dari mana? Perjuangan panjang. Maka ini semua harus kita jadikan sebagai cambuk dalam diri kita. Bagaimana hukumnya seorang murid mencium tangan guru mursyidnya? Sedangkan mereka bukan mahram. Begitu pula dengan sesama rekan. Tadi beberapa jamaah bersalaman dengan saya, dia kasih kain. Dia kasih kain. Hail namanya, pembatas. Di situ saya pahami bahwa orang tarekat Qaririyah Naqsabandiyah diajarkan mursyid gurunya. Karena beberapa yang saya lihat dimasukkannya tangannya gini, Ustaz. Nah, kalau ada sini tak bersentuh, ya tak apa-apa, tak bersentuh. Saya termasuk yang bagian. Tapi kalau ada yang membolehkan, mungkin dia tengok dalil lain. Tapi dari beberapa yang bersalaman tadi saya lihat dia pakai berarti ternyata diarahkan untuk wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan, yang baik-baik dari Allah Ta'ala, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya sampaikan jam 11, sekarang jam 12.40, berarti saya ceramah 60 tambah 40, pas 100 menit. Masya Allah, seperti di setting saja. Kedatangan saya, orang-orang yang saya temui, pas ulang tahun yang ke-37, buku saya juga 37 masalah populer. Masya Allah, umur juga 37, oh enggak, umur udah 40. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, insya Allah.